Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam matematika mudah. Kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume tabung. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang yang berhubungan dengan luas permukaan dan volume tabung. Terdiri dari 10 buah soal. Bagaimana bentuk gambaran soalnya dan pembahasannya? Langsung kita mulai untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, tabung adalah bangun ruang yang terbentuk dari 3 bidang sisi, yaitu A. 2 berbentuk persegi panjang dan 1 berbentuk lingkaran, B. 1 berbentuk persegi panjang dan 2 berbentuk lingkaran, C. 2 berbentuk persegi dan 1 berbentuk lingkaran, dan D. 1 berbentuk persegi panjang dan 2 berbentuk segitiga. Kita lihat dulu gambaran tabung. Tabung itu terdiri dari bangun-bangun apa saja? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Kita lanjut pembahasannya. Tabung adalah bangun ruang yang terbentuk dari 3 bidang sisi, yaitu 1 berbentuk persegi panjang sebagai selimut dan 2 berbentuk lingkaran sebagai alas dan penutupnya. Jadi tabung itu terdiri atas 1 yang berbentuk persegi panjang dan 2 yang berbentuk lingkaran. Lihat opsinya, 1 berbentuk persegi panjang dan 2 berbentuk lingkaran. Jadi yang benar itu adalah opsi yang D. Jadi soal nomor 1, tabung adalah bangun ruang yang terbentuk dari 3 bidang sisi, yaitu 1 berbentuk persegi panjang sebagai selimut dan 2 berbentuk lingkaran sebagai alas dan penutupnya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah opsi yang B. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Sebelum kita lanjut untuk soal pembahasan soal selanjutnya, belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa dibantu dengan like-nya dan komennya juga. Jangan lupa juga dibagikan kepada teman-teman adik-adik yang lain supaya kita bisa belajar bersama-sama. Kalau sudah, terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Rumus volume dan luas seluruh permukaan tabung adalah A. P sama dengan V kali R dikali T, dan L sama dengan V kali R kali dalam kurung R ditambah T. B. V sama dengan V dikali R kuadrat dikali T, dan L sama dengan 2VR dikali dalam kurung R ditambah T. P. V sama dengan V dikali R kuadrat dikali T, dan L sama dengan 2VR dikali dalam kurung R dikali T. Dan D. V sama dengan V dikali R dikali T, dan L sama dengan 2VR dikali dalam kurung R ditambah T. Ini masih pertanyaannya masih berhubungan dengan rumus. Manakah rumus yang volume, manakah rumus yang luas permukaan dari tabung? Oke, kita lihat pembahasannya. Rumus volume tabung. Luas alas atau alasnya berbentuk lingkaran kali tinggi. Jadi volume tabung itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Jadi rumus volume tabung, alasnya itu rumusnya V R kuadrat 1/4 V D kuadrat. Berarti rumus volume kalau menggunakan jari di sini jari berarti V dikali R kuadrat dikali T. Ini rumus alasnya V dikali R kuadrat dikali T. Jadi yang benar adalah yang mana nih? V dikali R kuadrat dikali T, antara opsi yang B dan C. Lihat lagi yang luas permukaannya, 2VR dikali R ditambah TK atau R dikali T. Jadi kita lihat rumus luas seluruh permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Jadi rumus luas seluruh permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran, berarti 2 dikali V dikali R kuadrat.
R kuadrat R ini adalah jari-jari, V ini nilainya 22/7 atau 3,14. Ditambah luas selimut tabung, artinya rumusnya keliling lingkaran dikali T. Kita cari keliling lingkaran dikali T. Berarti rumus luas seluruh permukaan tabung sama dengan 2V R dikali R. Ini kita kalikan 2V dikali 2R atau 2V R kali R kuadrat. Nah, berarti R saja. Tambah keliling lingkaran 2VR kali E. Tadi sama-sama ada 2VR-nya, bisa kita keluarkan. Jadi rumus luas seluruh permukaan tabung sama dengan 2VR-nya sama ada 2VR. Berarti 2VR dikali dalam kurung R ditambah E. Jadi yang benar adalah yang option yang B. Jadi rumus volume dan luas seluruh permukaan tabung adalah V sama dengan V dikali R kuadrat dikali T, dan luas permukaan sama dengan L sama dengan 2VR dikali dalam kurung R ditambah E. Jadi yang benar jawabannya adalah option yang B. Jadi kita lihat rumus volume tabung. Luas alas yang berbentuk lingkaran kita kali tinggi. Jadi rumus volume tabung sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Sedangkan rumus luas seluruh permukaan tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Rumus luas seluruh permukaan tabung sama dengan 2 dikali V dikali R kuadrat ditambah keliling lingkaran dikali T sama dengan 2VR dikali R tambah 2VR dikali T. Jadi rumus luas seluruh permukaan tabung sama dengan 2VR dikali dalam kurung R ditambah T. Jadi jawabannya adalah option yang B. Bisa dipahami adik-adik, ini masih soal berkisar antara rumus volume dan luas permukaan. Yang nomor 1 tadi unsur-unsur penyusun dari tabung. Lanjut untuk soal selanjutnya, soal yang ketiga. Rumus luas selimut tabung adalah A. V dikali R dikali T, D. V dikali R kuadrat dikali T, E. 2V dikali R dikali T, atau D. 2V dikali R kuadrat dikali T. Selimut tabung adalah bangun persegi panjang yang mengelilingi alas dan penutup tabung. Jadi selimut itu adalah persegi panjang bangunnya yang mengelilingi alas dan penutup tabung. Jadi rumus luas selimut tabung bisa kita cari keliling lingkaran dikali T. Jadi rumusnya keliling lingkaran dikali T. Ingat, keliling lingkaran itu rumusnya 2VR atau VD. Jadi rumus luas selimut tabung VD atau V dikali D dikali T atau 2VR dikali T. Kita ingat rumus keliling tabung, keliling lingkaran 2VR atau V dikali D. Jadi rumus luas selimut tabung sama dengan keliling lingkaran dikali T. Jadi rumus luasnya sama dengan V dikali D dikali T atau 2 dikali V dikali R dikali T. Jadi kita lihat opsinya yang benar adalah 2 kali V dikali R dikali T. Jawabannya adalah option yang E. Jadi soal nomor 3, rumus luas selimut tabung adalah yang D 2V dikali R dikali T. Atau rumusnya V dikali D dikali T. Pokoknya rumus mencari luas selimut tabung sama dengan keliling lingkaran dikali E. Adalah tinggi tabung. Jadi jawabannya adalah option yang C. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Sebuah kaleng roti berbentuk tabung diameter 28 cm dan tingginya 10 cm. Volume kaleng roti tersebut adalah titik-titik cm kubik. A. 6160, B. 6180, B. 6210, D. 6260. Kita ingat dulu rumus mencari volume tabung yang ditanyakan di soal volume.
Lihat yang diketahui di soal. Yang diketahui diameter. Berarti diameternya 28. Dan berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Berarti diameternya 28 bagi 2. 14. Berarti jari-jarinya adalah 14. Dan tinggi tabung adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Jadi untuk mencari volume tabung rumusnya adalah V dikali R kuadrat dikali T, atau V dikali R dikali R dikali T. Jadi luas alas dikali tinggi. Luas alas yang berbentuk lingkaran berarti rumusnya V dikali R kuadrat dikali T. Kita lihat V-nya. Berarti karena R jari-jarinya 14, berarti kita gunakan V-nya 22/7. Berarti V volume V sama dengan 22/7 kali 14 kuadrat. 14 dikali 14 dikali 10. Ininya 10 kita masukkan yang diketahui di soal. Di V sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 dikali 10. Lalu kita kalikan. 22 kali 14 dikali 14 dikali 10. Hasilnya adalah 43.120 per 7. Jadi V sama dengan 6.160 cm3. Jadi jawabannya adalah option yang A. Jadi dari soal nomor 4 diketahui diameternya 28 cm, berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Ya, diameternya 28 berarti 28 dibagi 2. 14 berarti jari-jarinya adalah 14 cm. Dan tingginya adalah 10. Yang ditanyakan di soal adalah volume kaleng roti, atau volume kaleng rotinya yang berbentuk tabung. Berarti volume tabung sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 10. V sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 kali 10. Sama dengan kalikan 22 kali 14 kali 14 kali 10. Sama dengan 43.120 per 7. V sama dengan 6.160 cm3. Jadi jawabannya adalah option yang A. Dari soal nomor 4, sebuah kaleng roti berbentuk tabung diameter 28 cm dan tingginya 10 cm. Volume kaleng roti tersebut adalah 6.160 cm3. Bisa difahami ya adik-adik. Untuk soal nomor 4 ini mencoba mencari volume tabung, volume kaleng roti yang berbentuk tabung dengan diameter 28 dan tingginya 10. Oke, lanjut untuk soal yang selanjutnya. Soal yang ke-5. Sebuah tabung memiliki jari-jarinya 21 cm dan tingginya 15 cm. Volume dari tabung tersebut adalah titik-titik cm3. A. 20.790. B. 20.790. D. 20.790. D. 20.790. Ini jawabannya sama opsinya semuanya ya. Berarti cari volume tabung yang diketahui di soal, jari-jarinya 21 cm. Tingginya adalah 15. Yang ditanya adalah volume tabung. Jadi volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 22/7 kali 21 kuadrat dikali 15. Jadi V sama dengan 22/7 kali 21 kali 21 kali 15. V sama dengan, kita kalikan 22 kali 21 kali 21 kali 15 sama dengan 145.530 per 7. V sama dengan 20.790 cm3. Jadi untuk soal jawabannya A sampai D-nya sama ya. Berarti jawabannya ambil saja yang 20.790. Diketahui di soal, jadi jarinya 21 dan tingginya 15. Yang ditanyakan volume. Jadi volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 22/7 kali 21 kuadrat kali 15.
P sama dengan 22/7 kali 21 kali 21 kali 15. P sama dengan 145.530 per 7. Berarti 145.530 dibagi 7. P sama dengan 20.790 cm kubik. Jadi jawabannya adalah option yang A. Bisa dipahami ya dia. Soal nomor 5. Sebuah tabung memiliki jari-jari 21 cm, tinggi 15 cm. Volume dari tabung tersebut adalah 20.790 cm kubik. Kita lanjut untuk soal yang ke-6. Sebuah tabung volumenya 36.960 cm kubik. Jika tinggi tabung tersebut 15 cm, maka diameter tabung tersebut adalah titik-titik cm. A 52, B 54, D 56, D 58. Jadi yang ditanyakan dari soal nomor 6 ini adalah diameter tabung. Yang diketahui di soal volumenya dan tinggi tabung. Jadi yang diketahui di soal pertama volumenya. Volume tabungnya adalah 36.960 cm kubik. Selanjutnya diketahui tinggi tabung yaitu 15 cm. Yang ditanyakan adalah diameternya berapa? Apakah 52, 54, 56 atau 58? Jadi kita cari volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan nilai V-nya. 36.960 sama dengan 22/7 kali R kuadrat kali 15. Berarti 36.960 kita kalikan nih. 2 kali 15 330/7 kali R kuadrat. 36.960 sama dengan 22 kali 15 330/7 kali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 36.960 dibagi 330/7. R kuadrat sama dengan 36.960 dikali 7 per 330. Kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali dan dibalikan. 330/7 dibalikan menjadi 7 per 330. Jadi R sama dengan kuadrat sama dengan 784. Jadi R sama dengan 28. Akar pangkat 2 dari 784 yaitu 28. Jadi kita dapat dari jari 28. Berarti diameter sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kali 28 sama dengan 56 cm. Jadi jawabannya adalah option yang D. Ketahui volumenya 36.960 cm kubik dan tingginya 15 cm. Yang ditanyakan adalah diameter. Volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. 36.960 sama dengan 22/7 kali R kuadrat dikali 15. 36.960 sama dengan 22 kali 15 330/7 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 36.960 dibagi 330/7. R kuadrat sama dengan 36.960 bagi berubah menjadi tanda kali 330/7 dibalikan menjadi 7 per 330. R kuadrat sama dengan 784. Jadi R sama dengan akar pangkat 2 dari 784 sama dengan 28. Jadi diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti diameter sama dengan 2 kali 28 yaitu 56 cm. Jadi itu soal nomor 6. Sebuah tabung volumenya 36.960 cm kubik. Jika tinggi tabung tersebut 15 cm, maka diameter tabung tersebut adalah 56 cm. Jawabannya untuk soal nomor 6 adalah option yang D.
Bisa difahami adik-adik ya untuk soal nomor 4 dan 5 tadi, dan yang ditanyakan volume. Untuk soal yang keenam yang ditanyakan adalah diameter tabung. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-7. Volume gambar di samping adalah titik-titik centimeter kubik. A 1510, B 1520, B 1530, D 1540. Diketahui di gambar kita lihat diameternya adalah 14, berarti jari-jarinya adalah 7. Tinggi tabung adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Volume sama dengan yang diketahui di soal diameternya adalah 14, berarti jari-jarinya adalah 7. Dan tingginya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Di volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 10. V sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Ketika V sama dengan 22 kali 7 kali 7 kali 10 sama dengan 10.780/7. V sama dengan 1540 cm kubik. Jadi jawabannya adalah option yang D. Yang benar adalah option yang D. Volumenya adalah 1540 cm kubik. Jadi yang diketahui di soal diameternya adalah 14 cm. Sedangkan jari-jarinya adalah 7 cm. Dan tingginya 10 cm. Maka yang ditanyakan volume. Volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 10. V sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. V sama dengan 10.780/7. V sama dengan 1540 cm kubik. Jadi dari soal nomor 7, volume gambar di samping adalah 1540 cm kubik. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut untuk soal yang ke-8. Volume gambar di samping adalah titik-titik cm kubik. A 96.050, B 96.150, C 96.250, D 96.300. Dan kita lihat di soal yang diketahui adalah jari-jarinya 35 dan tingginya adalah 25 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Volume sama dengan 22/7 kali 35 kuadrat dikali 25. Berarti V sama dengan 22/7 kali 35 kali 35 kali 25. V sama dengan 22/7 dikali 1225. 35 kali 35 1225 kali 25. Lalu V kita kalikan 22 kali 1225 dikali 25. Jadi V sama dengan 673.750/7. V sama dengan 96.250. Jadi jawabannya adalah option yang C. Ketahui jari tabung adalah 35 cm, tingginya 25 cm. Yang ditanyakan volume. Volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V sama dengan 22/7 kali 35 kuadrat kali 25. V sama dengan 22/7 kali 35 kali 35 kali 25. V sama dengan 22/7 kali 1225 dikali 25. V sama dengan 673.750/7. V sama dengan 96.250 cm kubik. Jawabannya adalah option yang C. Jadi volume gambar di samping adalah
96.250 cm kubik. Dari soal 1 sampai 8 bisa dipahami ya adik-adik ya. Yang soal 1, 2, dan 3 tentang rumus, tentang nomor 1 tadi apa unsur-unsur dari tabung, nomor 2 dan 3 tentang rumus tentang tabung, dan 5 tentang volume, dan sampai soal yang ke-8 yaitu masih tentang berkisar tentang volume tabung. Kita lanjut soal yang ke-9. Soal yang ke-9 tinggi gambar di samping adalah titik-titik sentimeter. A25, B26, B27, B28. Kita lihat yang diketahui di soal. Yang diketahui volumenya adalah 9702 cm kubik. Dan lagi yang diketahui diameternya 21 cm. Jadi jari-jarinya setengah dari diameter 21 bagi 2, 10,5 cm. Dan yang ditanyakan adalah T atau tinggi tabung. Jadi kita cari volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan nilai volumenya. 9702 sama dengan 22/7 kali 10,5 kali 10,5 dikali T. 9702 sama dengan 346,5. Kita kalikan 22 kali 10,5 kali 10,5 dibagi 7. Hasilnya adalah 306,5 dikali T. Jadi T sama dengan 9702 dibagi 346,5. Jadi T sama dengan 28 cm. Jadi tingginya adalah 28 cm. Jawabannya adalah option yang D. Ketahui volume 9702 cm kubik dengan diameternya 21 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 21 bagi 2, 10,5 cm. Jadi jari-jarinya adalah 10,5 cm. Yang ditanyakan T atau tinggi tabung. Volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. 9702 sama dengan 22/7 kali 10,5 kali 10,5 kali T. 9702 sama dengan 306,5 kali T. T sama di sini kali, jadi pindah ruas menjadi bagi. 9702 dibagi 346,5. T sama dengan 28 cm. Jawabannya adalah option yang D. Jadi soal nomor 9, gambar di samping adalah 28 cm. Jadi soal nomor 1 sampai 9 bisa dipahami ya adik-adik ya. Kalau sudah, kita lanjut untuk pembahasan soal kita yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-10. Sebuah drum minyak memiliki kapasitas 3.465 liter. Jika tingginya 1 meter, maka ukuran diameter drum minyak tersebut adalah titik-titik meter. A2, B2,1, B2,3, B2,5. Kita lihat yang diketahui di soal. Volumenya adalah 3.465 liter. Jadi kita rubah ke meter. Ini sama dengan desimeter kubik. Berarti naik ke 1 tangga. Desimeter naik ke meter kubik 1, berarti kita bagi 1000. Tinggal kita geser saja kemanya 1, 2, 3. Berarti jadi 3,465 meter kubik. Jadi volumenya 3.465 liter. Ini sama dengan desimeter kubik. Kita rubah dia ke meter kubik, naik 1, berarti kita bagi 1000. 3.465 dibagi 1000 sama dengan 3,465 meter kubik. Setelah itu diketahui tingginya 1 meter. Maka yang ditanyakan adalah diameter drum minyak tersebut. Kita cari volume sama dengan V kali R kuadrat
dikali T. Kita masukkan volumenya 3,465 sama dengan 22/7 kali R kuadrat kali 1. Tingginya 1, kita masukkan nilainya 1. Berarti V sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. 3,465 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 1. 3,465 22 kali 1 22/7 dikali R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 3,465 dibagi 22/7 sama dengan 3,465 dikali 7/22, bagi berubah jadi tanda kali dan 22/7 yang kita balikan menjadi 7/22. Jadi R kuadrat sama dengan 1,1025. Berarti R sama dengan 1,05. Maka yang ditanyakan adalah diameter. Berarti diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti 2 dikali 1,05 sama dengan 2,1 M atau 2,1 meter. Jadi yang benar jawabannya adalah option yang B. Diketahui volumenya 3465 liter, kita ubah menjadi ke meter. Liter sama dengan desi, naik ke meter 1, berarti setangga kita bagi 1000 menjadi 3,65 meter kubik. P-nya 1 meter. Yang ditanyakan diameter. Di volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. 3,65 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 1. 22/7 kali 1 tetap aja 22/7 kali R kuadrat. 3,465 sama dengan 22/7 kali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 3,465 dibagi 22/7 sama dengan 3,465 dikali 7/22. R kuadrat sama dengan 1,1025. R sama dengan akar pangkat 2 dari 1,1025 sama dengan 1,05 meter. Jadi diameter 2 kali jari-jari, berarti 2 dikali 1,05 sama dengan 2,1 meter. Jadi jawabannya adalah option yang B. Sebuah drum minyak memiliki kapasitas 3465 liter. Jika tingginya 1 meter, maka ukuran diameter minyak tersebut adalah titik-titik adalah 2,1 meter. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah option yang B. Oke, demikian dulu soal kita, pembahasan tentang soal-soal tentang luas permukaan dan volume tabung. Dari 10 buah soal, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami, bisa mengerti cara mencari volume dan luas permukaan tabung. Tetap semangat dalam proses belajarnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita ini. Dan jangan lupa terus didukung dengan cara like, share, dan subscribe-nya. Dan ajak juga teman adik-adik yang lain untuk terus menonton video pembelajaran kita tentunya. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan tetap sehat. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.